Ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya saya Siti Jenar. Ada muridnya namanya Kilontang. Kilontang ini waktu diinterogasi antara lain yang diucapkan itu, bukan Kilontong ya. Kamu ngertinya Kilontong. Oke, nanti jadi stand up. Katanya Kilontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa. Karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir. Katanya Kilontang, yang pertama, kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa, gak ada efeknya. Itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga tidak terlalu serius. Ada yang cowopetnya ngalang-alai pesawat mau take off. Saya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak, Allah yang tiap hari merindukan kita. Sedang berhadapan-hadapan itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Oke. Jadi itu yang bahasanya Kilontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Itu kan ya memang luarnya sih kelihatan kuku, tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu. Batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya Kilontang. Jadi hendaklah sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Kilontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Makanya tadi saya bilang enggak, para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri katanya. Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Siti Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah. Tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih kayak tadi. Pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat jamaah
Isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat Isya dan subuh tanpa putus, ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Syekh Siti Jenar disebut sholat yang mencuri, akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya. Bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus. Dan ini nanti. Kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Syekh Siti Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang-orang sholat yang hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un. Walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya, yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menepati janji dan seterusnya. Jadi semua yang diomongkan Syekh Siti Jenar itu, ini kan karena banyak yang ngeritik, dianggap Syekh Siti Jenar itu ngarang, tidak ngerti syariat, tidak pernah ngaji. Tidak mungkin lah. Kalau dilihat dari silsilahnya beliau, masih ada garis keturunan sampai ke Nabi. Jadi itu banyak, cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu. Oke, terakhir ini tentang puasa, mumpung sebentar lagi puasa. Katanya Syekh Siti Jenar, yo poso yo iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri, ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Tadi di awal saya bilang, coba bikin target-target spiritual untuk 1 bulan besok. Entahlah kamu latihan apalah 1 bulan. Biar hari raya beneran. Ya kalau bingung ya entahlah apal-apalan kulu Allah atau apa-apa gitu. Itu target selama 1 bulan. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain takholli. Ego, hawa nafsu itu hilang semua. Dan minggu depan kita perdalam ini di Sunan 2 minggu lagi kita perdalam ini di Ghazali yang nulis Asrorus Syam. Puasa yang hakiki, tidak cuma dapat lapar dan haus, dan nggak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak karena makannya harus enak. Jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali. Itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Iya. Oke ya. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana.
Dan nanti dikomparasi, didiskusikan, yang masjid sing paling enak sing di, mesti gitu. Oke. Dia ndak apa-apa, cuma